Oke, kita lanjutkan kembali ya. Tadi kita sudah membahas huruf yang pertama nih dari SOAP ya, S. Ini subjektif, data subjektif. Artinya data ini bersifat subjektif, bisa dari pasien ya, keluarga pasien. Tadi sudah dijelaskan data-data apa saja yang termasuk ke dalam data subjektif ya. Kemudian untuk data pasien sendiri bisa kita peroleh itu dari rekamedik ya. Jadi rekamedik di dalam rekamedik ini terdapat kumpulan data medik pasien ya, baik mengenai data subjektifnya maupun data-data yang lainnya. Kemudian bisa juga dari profil pengobatan pasien, ini khususnya terkait dengan pengobatannya, di mana profil pengobatan pasien ini baik di rumah sakit maupun di fasilitas kesehatan yang lain ya, puskesmas ini ada catatan pemberian obat ya, khususnya untuk kalau pasien rawat inap ini ada catatan pemberian obat oleh perawat misalnya yang nanti dicatat di kartu ya, sejenis kartu di mana di dalamnya nanti ada deskripsi obat-obat apa saja yang sudah diberikan pada pasien. Kemudian bisa juga profil pengobatan pasien ini diperoleh dari kartu atau formulir penggunaan obat oleh farmasis ya di rumah sakit. Oke, kemudian data pasien bisa kita peroleh juga dari hasil wawancara ya. Selain dengan pasien, bisa juga dengan anggota keluarga pasien. Ketika memang kondisi pasien tidak memungkinkan untuk kita gali informasinya, maka kita bisa menanyakan atau melakukan wawancara pada keluarga pasien. Bisa juga data pasien atau pengobatan pasien kita peroleh dari tenaga kesehatan yang lain atau nakes ya. Nah, untuk itu ini diperlukan kerjasama dan komunikasi dengan tenaga kesehatan lain, baik itu dokter, perawat, nutrisionis maupun tenaga kesehatan lainnya ya. Nah, untuk apa? Ya, untuk mencegah kemungkinan timbulnya masalah baru pada pasien. Ya, atau untuk mencegah kesalahpahaman dalam pemberian pengobatan atau miskomunikasi ya selama menangani pasien tersebut. Nah, selain itu, tentunya komunikasi antar tenaga kesehatan ini atau antar nakes ini bertujuan supaya target terapi pada pasien ini bisa tercapai secara optimal. Contohnya, ada pasien anak-anak nih diberikan aspirin. Coba nanti adik-adik lihat di literatur-literatur bahwa aspirin ini sebetulnya dikontraindikasikan ya untuk pasien anak-anak, artinya tidak boleh diberikan pada pasien anak-anak karena bisa berisiko menyebabkan sindrom Reis. Sindrom Reis ini merupakan kondisi yang cukup serius ya, kondisi yang serius yang bisa menyebabkan pembengkakan pada organ hati maupun ginjal. Jadi salah satu pertimbangan kenapa aspirin ini dikontraindikasikan pada anak tadi karena risiko munculnya sindrom Reis ini ya. Tapi pada pasien anak dengan penyakit Kawasaki ini bukan merek motor loh ya, tapi nama penyakit ya. Nah, aspirin ini menjadi pilihan pertama ya, atau menjadi obat pilihan untuk membantu meredakan inflamasi pada pasien-pasien dengan penyakit Kawasaki.
Nah, terus bagaimana gitu? Padahal itu kontraindikasi. Nah, bayangkan kalau tidak ada komunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya. Terlebih, kita nih sebagai farmasis juga tidak melakukan kajian literatur yang cukup ya. Jadi membaca atau mencari jurnal yang memadai apa yang akan terjadi nih kira-kira. Nah, mungkin bisa saja eh, farmasisnya langsung menjustifikasi, oh ini ada kesalahan nih, ada DRP, pilihan obatnya salah atau obat tanpa indikasi dan lain-lain. Dengan Anda nanti menyampaikan rekomendasi misalnya bahwa aspirin ini harus dihentikan pada pasien ini. Nah, apa yang akan terjadi jika rekomendasi Anda itu, atau misalnya apa yang akan terjadi jika memang benar-benar aspirin ini dihentikan? Maka inflamasi pada pasien ini bisa semakin parah dan tentunya kondisi pasien juga bisa semakin memburuk. Nah, ini penggunaan aspirin untuk pasien Kawasaki ini sebetulnya contoh dari penggunaan obat-obat namanya off-label. Maaf, off-label. Ya, di obat-obat off-label dengan kategori off-label kontraindikasi. Jadi ada off-label drug atau obat-obat off-label artinya di penggunaan obat ini di luar indikasi yang disetujui oleh lembaga berwenang. Dalam hal ini kalau di Indonesia ya BPOM ya. Jadi harusnya jadi misalnya di BPOM-nya itu menyetujui aspirin itu dengan indikasi dan aturan-aturannya. Nah, ini pada off-label ini artinya penggunaannya di luar aturan yang telah ditetapkan oleh badan yang berwenang, dalam hal ini BPOM. Nah, namun perlu dipahami juga ya, tidak semua obat itu termasuk off-label ya. Jangan sampai nanti semua obat yang tidak sesuai dianggap off-label. Itu tidak boleh tentunya ya. Nah, penting untuk selalu melakukan kajian literatur terlebih dahulu. Banyak membaca hasil-hasil penelitian terbaru ya. Karena bagaimanapun ilmu di bidang kefarmasian itu dinamis, selalu berubah, selalu ada penelitian-penelitian terbaru yang mungkin ilmu atau teori lamanya sudah tidak lagi relevan. Nah, itu tadi saya hanya sebagai contoh saja ya untuk menunjukkan pentingnya kolaborasi dan komunikasi antar tenaga kesehatan. Sebagai umat muslim di dalam Islam pun sebetulnya sudah diatur ya pentingnya untuk bertabayun. Ya, kita perlu mengkonfirmasi kebenaran terlebih dahulu sebelum akhirnya kita menjustifikasi sesuatu. Oke, baik, kita lanjutkan.